kelompok 5 kelas 10-3. Saya Winnie Sinuran, nomor absen 35. Saya Muhammad Ramani Azmi, nomor absen 27. Saya Muhammad Putri dari absen 7. Saya Pak Ayah dari absen 17. Dan teman kami, Neisha dan Azhar Putra yang tidak dapat hadir. Sekarang kami akan menjelaskan hasil paket kami dengan topik daur karbon dan transportasi di Depok, dengan tujuan untuk menganalisis kontribusi emisi karbon dari aktivitas manusia. Nah, sumber apa saja yang melepas karbon di Depok? Yang pertama ada manusia, lalu ada kendaraan bermotor, asap bakar sampah, dan asap pabrik. Lalu, bagaimana pohon-pohon di kampus UI membantu menyerap karbon? Pohon-pohon di kampus UI melalui proses fotosintesis dengan mengambil CO2 dari udara dan melepaskan oksigen. Proses fotosintesis ini terjadi di daun pohon. Yang ketiga, mengapa kemacetan di Depok itu bisa meningkatkan efek rumah kaca? Karena jumlah kendaraan motor yang banyak, jadinya gas-gas yang seperti kayak metan, seperti kayak CO2, CO itu berkumpul di satu tempat. Nah, akhirnya gas-gas itu pun menumpuk di atmosfer sehingga menimbulkan namanya efek gas rumah kaca. Jadinya suhunya itu bisa meningkat. Terus yang keempat, bagaimana alih fungsi lahan hijau mempengaruhi daur karbon? Alih fungsi lahan hijau seperti kayak pengunduan hutan dapat mengganggu daur karbon dengan melepaskan karbon yang tersimpan di dalam pohon ke atmosfer. Jadi bisa nambahin efek gas efek rumah kaca yang lagi konsentrasinya. Jadi yang pertama itu siklus daurnya itu kan motor itu mengeluarkan gas-gas seperti gas-gas seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida dan karbon dioksida ini nantinya bakal diserap nih di pohon dan juga di fitoplankton yang ada di sungai. Selain dari kendaraan bermotor, itu juga bisa berasal dari asap pabrik sama dari respirasi pernapasan makhluk hidup. Setelah diserap oleh tumbuhan dan juga fitoplankton, mereka akan berfotosintesis. Jadi mereka akan hasilnya itu akan menjadi oksigen. Nah, oksigen itu yang nanti bakal dihirup kembali sama makhluk hidup dan dia bakal mengeluarkan CO2 lagi. Nah, kan tadi gas-gasnya itu misal kalau di kota tuh populasinya banyak dan juga banyak yang gunain motor. Jadi tingkat konsentrasi gasnya itu pasti lebih tinggi. Nah, gas-gas ini tuh nanti bakal ada di atmosfer, bakal naik ke atmosfer. Nah, itu yang bikin udaranya bisa panas. Kenapa? Karena itu bisa bikin konsentrasi gas rumah kaca meningkat. Jadi suhunya juga ikut meningkat. Oh iya, bangkai hewan juga bisa membusuk dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini tuh juga nanti merupakan salah satu gas yang membuat efek gas rumah kaca semakin tinggi konsentrasinya. Apa aja sih sumber emisi karbon yang ada di Depok? Sumber emisi karbon yang ada di Depok, yang pertama itu adalah kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua ada industri dan pertanian yang mengeluarkan asap. Kemudian yang ketiga ada respirasi pada pernafasan makhluk hidup. Selanjutnya apa sih dua penyerap karbon alami? Nah, jadi yang pertama itu ada tumbuh-tumbuhan dan selanjutnya ada fitoplankton yang ada di air di sungai. Dia menyerap karbon untuk melakukan fotosintesis. Apa satu kebiasaan harian yang bisa kamu ubah untuk mengurangi jejak karbon? Jadi untuk mengurangi jejak karbon, kita bisa dengan cara menggunakan transportasi umum dan mengurangi kendaraan pribadi yang bisa menyebabkan karbon. Bandingkan maketnya dengan filosofi Sunda, leuweung ruksak, cai beak, manusia balangsak, atau hutan rusak, air habis, manusia sengsara. Jadi kita bakal bahas dulu filosofinya nih dari filosofi Sunda ini. Leuweung rusak, cai beak, manusia balangsak, artinya hutan rusak, air habis, manusia juga sengsara. Nah, kalau misalnya hutan rusak, berarti kan siklusnya nggak bakal sempurna. Misalnya nanti CO2-nya bakal malah makin banyak menumpuk di udara, yang artinya itu bakal bikin udaranya makin panas. Bisa jadi kayak kebakaran hutan, gagal panen, dan lain-lain. Kalau misalnya air juga habis nih, air kotor, kita juga nggak bisa minum jadinya.
Dan fitoplankton itu kalau misalnya fitoplankton itu yang ada di sungai, kalau misalnya dia panas suhunya, itu bakal memicu namanya alga bloom, yaitu pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Nah itu juga bisa merusak ekosistem yang di sungai, yang artinya kita kalau bisa dapat makannya kayak ikan dan lain-lain. Air bersih juga susah jadinya. Nah itu akan membuat manusia sengsara. Solusi saya dari filosofinya adalah kita bisa melakukan upaya kayak reboisasi, mulai dengan kayak kita tidak membuang sampah sembarangan, gitu. Dari menurut saya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.